selalu bilang biodiesel itu bukan ancaman, tapi peluang. Yang ancaman itu ketika CPO kita nggak laku, saya bilang. Nah, jadi supaya benar-benar jadi peluang dan mendukung B60, B70, maka 2023 saya udah berhitung di acara Palmek di Jakarta, kalau kita B50 masih selamat. Tapi begitu naik ke B60, Indonesia akan menjadi importir CPO di dunia gitu loh. Kenapa? Kita sebagai produsen, jangan lupa, kita termasuk pengkonsumsi CPO terbesar di dunia. Tapi Indonesia Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya, Marianeke, dan kita juga masih membahas implementasi B50 dan dampaknya untuk hulunisasi industri sawit. Baik, saya akan lanjut lagi ke Pak Aditya. Tadi kita sudah mendengarkan apa saja yang disampaikan langsung unek-unek mungkin ya dari petani sawit, dari Pak Gulat begitu. Tapi dari begitu banyak poin, yang mana yang menurut Bakom ini penting untuk segera dibenahi? Maria, terima kasih Pak Gulat, tadi begitu banyak catatan ya, Pak Fani juga Pak Bonar mengenai pembenahan di sisi hulu. Ya, saya harus disclaimer di depan bahwa bukan kapasitas Bakom ya untuk menentukan mana yang menjadi prioritas, mana karena memang bukan kompetensi dan ranah kami, domain kami di Bakom sebagai Badan Komunikasi Pemerintah. Tapi setidak-tidaknya dari apa yang disampaikan tadi, hal yang paling prioritas dan utama adalah bagaimana petani sawit rakyat ini yang di sisi hulunya ini bisa meningkat dari sisi produktivitasnya dan juga tentu meningkat dari sisi kesejahteraannya. Tadi disampaikan berbagai macam persoalan yang masih terjadi saat ini. Salah satunya mengenai PSR ya, permajaan sawit rakyat. Saya pikir itu hal yang pemerintah bisa merespons itu karena sudah clear ya sebenarnya kebijakannya 60 juta per hektar. Hanya tadi disampaikan bagaimana soal persyaratan segala macam, dan pemerintah melihat karena ini adalah hal yang urgent, bagaimana sustain pasokan dari sisi hulunya kelapa sawit dan 40% ada di 2,6 juta petani sawit. Inilah yang akan diadres oleh pemerintah. Tentunya bagaimana menjaga pasokan tersebut dan dari sisi petani sawitnya itu sendiri. Dan kedua juga bagaimana mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Presiden, 2,6 juta petani ini semakin sejahtera. B50 ini tidak semata-mata hanya menaikkan kadar biofuelnya menjadi 50%, tetapi juga bagaimana bisa memberikan trickle down effect yang konkret pada masyarakat, terutama petani sawit. Dan ini menjadi concern Presiden. Kalau kita lihat kebijakan beliau selama ini, bagaimana ekonomi di level grassroots rakyat petani ini bisa merasakan manfaat langsung dari dampak pembangunan dan program yang dilakukan oleh Presiden. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gulat, Pak Fani, dan tentu Pak Bonar, pemerintah membutuhkan hal-hal tersebut untuk didengarkan dan dicatat serta bagaimana merumuskan solusi yang terbaik demi bagaimana mandatori B50 ini bisa berjalan dan juga bagaimana persawitan ini bisa tetap menjadi salah satu pilar penopang kegiatan ekonomi dan revenue kita begitu. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Bonar, dari pelaku industri apa yang paling urgent yang menurut Bapak ini harus segera secepat mungkin dibenahi oleh pemerintah? Ya, jadi kita udah tadi banyak bicara tentang bagaimana organisasi nanganin daripada sawit ini. Kita bicara SDM-nya. Jadi Pak Gulat sebagai Ketua Asosiasi Petani Sawit seluruh Indonesia itu nggak mudah menghandle mereka. Karena kalau nanti saya salah, tolong dikoreksi Pak Gulat. Saya 33 tahun di pabrik kelapa sawit. Saya lihat memang standar panennya punya petani, ini yang bukan korporasi Pak. Itu kalau pakai standarnya perusahaan besar nasional di Indonesia, lah itu bisa dibilang 80% buahnya kategori mentah, Pak. Iya. Kenapa mentah disikat atau dipanen? Ya akhirnya jadi hukum pasar. Karena itu kalau kita ketatin sampai yang bagus banget nggak dapat buah pabriknya. Seperti itu. Jadi ini juga dilematis. Dia kalau nunggu nanti buahnya masak dulu, mungkin dia butuh uang cepat. Padahal dengan dia kasih buah yang belum matang, itu kan kandungan minyaknya kurang. Nah, kurang bisa 1 sampai 2% seperti itu. Ini dilematis. Yang kedua, memang produksi punya masyarakat yang dinaungi Pak Gulat itu produksinya rendah sekali. Kenapa rendah? Karena memang bisa dibilang, mungkin Pak Gulat nanti koreksi saya, lebih dari 70% itu bibitnya nggak benar. Jadi bibit benar kecambah itu harganya sekarang kurang lebih 9.000 sampai 16.000 lah. Itu ada yang dijual harga Rp2.000. Nah, dan kalau itu di Malaysia dilakukan ditangkap. Di Indonesia masih bebas Pak, sepengetahuan saya, menjual-jual kecambah seperti itu. Jadi kalau bibitnya nggak benar, itu akan selama 30 tahun sawit itu tumbuh itu
ya gitu-gitu terus, mau dipupuk bagus pun produksinya hanya 60-70% kalau pupuknya bagus. Kalau pupuknya nggak bagus seperti yang sampaikan Pak Gulat, mungkin produksi tinggal 30%. Jadi kita beresin juga regulasinya tadi tentang pemerintah supaya lebih mandatori kuat di hulu, khususnya di masyarakat yang tidak punya induk semang. Tetapi kita juga mungkin butuh penyuluh Bu dari pertanian. Karena gini, zamannya Pak Harto, semua penyuluh pertanian itu ada di setiap desa Pak. Benar loh Pak, jadi lebih jago Pak Harto. Saya masih merasakan waktu saya masuk pertama di sawit tahun 93 sampai tahun 2000 itu ada penyuluh pertanian Pak. Di semua kebun-kebun masyarakat plasma itu ada penyuluh pertanian yang digaji pemerintah. Ya perusahaan kasih bantuan apalah. Penyuluh ini artinya seperti akademisi atau praktisi atau seperti apa? Enggak, mereka itu memang orang Departemen Pertanian yang ASN Bu. Jadi ASN mereka dilatih juga. Jadi kalau di daerah itu memang daerah masyarakatnya plasmanya sawit, mereka punya pengetahuan sawit yang luar biasa. Jadi mereka yang ngajarkan panen yang bagus itu begini, karena nanti begini. Sekarang hampir nggak ada yang saya lihat itu. Selama 15 tahun terakhir ini saya nggak lihat lagi ada penyuluh. Mungkin tetap ada tapi nggak efektif seperti zamannya Orde Baru dulu. Jadi itu mungkin Pak Gulat bisa diusulkan ke pemerintah segera penyuluh pertanian itu segera diefektifkan, karena itu orangnya ada setahu saya tapi nggak seperti dulu efektif, supaya bisa membina masyarakat yang punya sawit cuma kecil hektar, 2 hektar, 10 hektar. Kalau perusahaan punya lembaganya hebat Bu, dia punya manajer, punya GM, punya macam-macam gitu. Jadi ada yang ngajarin. Walaupun ada beberapa perusahaan yang CSR-nya ngajarin tapi nggak banyak. Jadi saya rasa silakan tadi organisasi yang udah dibicarakan, tetapi kita juga SDM-nya perlu ditingkatkan. Saya juga udah sebagai auditor udah periksa kurang lebih 190 PKS di Indonesia ini dari kurang lebih 1.900. Itu losesnya banyak sekali. Jadi masih banyak losis-losis yang bisa diselamatkan kalau SDM-nya juga kita perbaiki. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Gulat tadi saya lihat sudah senyum-senyum, ini sepertinya tidak sabar untuk menanggapi. Boleh langsung saja Pak Gulat, ini dari poin-poin yang disampaikan tadi mulai dari pembibitan, penyuluhan, yang mana yang menurut Bapak ini paling urgensi untuk petani? Baik, terima kasih. Ini keren sekali ya topik kita malam ini yang sedang membara ya. Nah, yang pasti kami petani sawit mendukung program Kementerian Energi karena tidak ada cara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai pioner di dunia. Oleh karena itu, saya dari kemarin mengatakan, dan ini bertentangan dengan teman-teman sebelah, yang saya selalu bilang, biodiesel itu bukan ancaman, tapi peluang. Yang ancaman itu ketika CPO kita nggak laku, saya bilang. Nah, jadi supaya benar-benar jadi peluang dan mendukung B60, B70, maka 2023 saya udah berhitung di acara Palmek di Jakarta, kalau kita B50 masih selamat, tapi begitu naik ke B60, Indonesia akan menjadi importir CPO di dunia gitu loh. Kenapa? Kita sebagai produsen, jangan lupa kita termasuk pengkonsumsi CPO terbesar di dunia. Satu Indonesia itu sama dengan 60 negara serapan untuk CPO-nya. Bapak bisa bayangkan betapa pentingnya CPO ini. Yang kedua, saya ingin mengatakan, mandatorikanlah PSR itu, nggak usah lagi pakai persyarat-syarat. Yang petani kampung Pak Bonar, Pak Aditya, Pak Feni, itu nggak ngerti Pak apa yang disebut itu hantu belau kangkung genjer. Kenapa kita nggak melihat ini penting dengan mempermudah syarat? Kita sawit sudah masuk PSN, Program Strategis Nasional, dan saya di situ komite teknis di Kementerian Bappenas. Jadi saya sudah melihat ini penting. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan Pak, kita berhitung secara nyata, kalaulah 60% saja dari 2,7 juta hektar kebun sawit yang akan direplanting, hari ini baru 400.000, 60% saja Pak, kita sudah menghasilkan 127 juta ton CPO dengan catatan. Nah ini juga kita harus buka Pak Bonar, perusahaan-perusahaan yang ada sekarang, jangan lagi menyembunyikan data. Kalau dia sudah 4 ton, kalau dia sudah 5-6 ton CPO per tahun, jangan dilapor 4. Oleh karena itu keterbukaan data lah yang kita inginkan, sehingga data-data tadi akan membangun kepercayaan dunia. Nah, yang selanjutnya tadi Pak Bonar bicara SDM, benar yang kata Bapak bilang itu, tetapi penelitian kami tahun 2024 Pak, sekarang ini petani sawit itu 65% sudah tamat SMA, sebelumnya itu kita hanya 12,8% tamat SMA, sisanya SMP. Sekarang sudah 65% sudah SMA, 30% sarjana, 10% itu S2, S3. Nah, jadi sebenarnya SDM kami sudah siap untuk mengikuti alur GIP, budidaya sawit yang benar, jadi nggak perlu ragu Bapak-Bapak di studio, kami sangat siap dari segi SDM, karena BPDP juga menyempurnakan kami tahun ini 5.000 anak petani sawit, pekerja sawit, anak tukang berondol sawit disekolahkan di 45 kampus.
Nah, selanjutnya tentang bibit unggul. Benar yang Pak Bonar bilang, mungkin tahun 93 benar Pak. Tetapi data kami yang kami dapat dari 7 perusahaan kecambah, dari 2010 ke atas, siapa yang paling banyak membeli kecambah sawit yang hybrid? Petani sawit. Artinya setelah kami survei, petani sawit sudah menggunakan yang Bapak bilang tadi banyak yang Dura, sekarang sudah menggunakan yang hybrid dengan tenera di atas 90%. Tetapi kami tetap kecewa Bapak Ibu. Kami sudah menggunakan bibit unggul, hybrid, rendemen di atas 25%, tetapi pabrik tetap menghitung 18%. Jadi ini apa gunanya kita menggunakan bibit unggul tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang dimaksud. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, program hilirisasi kita nggak ada saingannya di muka bumi ini. Tetapi kita lupa dengan huluisasi. Dan huluisasi itu hanya bisa diperbaiki melalui perkebunan sawit rakyat. Terima kasih. Baik, closing statement dari Pak Fani. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau dari saya, kalau misalnya kita lihat dari semua apa yang diomongin oleh Pak Gulat, Pak Bonar dan Pak Aditya, di sini yang saya lihat ada satu hal, yaitu apa? Sebetulnya untuk memajukan industri sawit itu perlu koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Kalau cuma satu misalnya kayak BPDP saja atau misalnya pertanian aja atau apa, itu tidak akan bisa. Jadi menurut saya di sini makin membuktikan bahwa perlunya ada suatu lembaga atau suatu lembaga yang bisa saling mengintegrasikan hal tersebut. Jadi dari saya mungkin bagaimana kita untuk menata hulu sawit untuk ketahanan energi ini ya perlu adanya yang tadi yang namanya Badan Sawit Nasional atau dari Badan Sawit Otoritas Indonesia atau nasional itu menurut saya perlu ada seperti itu. Closing statement Pak Aditya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya closing statement adalah B50 ini bukan sekadar program yang menaikkan kadar biofuelnya. B50 adalah strategi pemerintah, tadi sudah disampaikan Pak Gulat, untuk kemandirian dan ketahanan energi yang didukung oleh petani sawit tentunya kan begitu. Dan ini melalui bagaimana strategi itu melalui penguatan sektor hulu yang lebih produktif, berkelanjutan dan tentu berpihak kepada petani sawit. Nah, bagaimana keberpihakan dan penguatan sektor hulu tadi tentu dengan memperhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Gulat, Pak Fani dan Pak Bonar selaku pelaku-pelaku di industri sawit yang sudah puluhan tahun lah. Baik, Pak Bonar, closing statement. Ya, jadi sama-sama tahu sawit ini anugerah buat Indonesia karena tidak ada satu negara pun yang bisa menanam sawit dengan seproduktivitas Indonesia. Karena kenapa? Karena Indonesia berada di daerah tropis dan juga di curah hujannya cukup 2.000 sampai 3.000 itu curah hujan yang sangat baik dan jumlah hari hujannya juga sangat baik, rata-rata di atas 75 hari semua, artinya setiap 4 hari hujan gitu. Dan itu yang dimiliki Indonesia secara general. Yang lain-lain nggak berani seperti itu, bukan nggak berani tetapi memang kondisi iklimnya tidak menguntungkan. Yang berikutnya kedua, anugerah kenapa sawit ini luar biasa. Sawit ini mengatasi pangan, minyak goreng, mengatasi energi juga. Itu yang kita bicara B50. Jadi Pak Presiden Prabowo bilang negara yang besar adalah negara yang bisa menghandle dengan baik tentang pangan, memenuhi dan juga dengan energi. Dua itu. Dan ini sekarang program B50 menyasar ke energinya. Tapi nanti bisa juga berimpact ke pangannya. Jadi ini adalah sesuatu industri yang sangat baik buat Indonesia, makanya dimusuhin oleh negara-negara Eropa ya, macam-macam lah alasannya. Padahal mereka udah buka hutan 150 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, revolusi industri Prancis dulu itu untuk buat soybean, buat bunga matahari, itu produktivitasnya hanya 10% dari sawit. Jadi Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya orang Indonesia itu sulit berkoordinasi. Jadi saya minta Pak Gulat ini orang pengalaman, saya sering dengar namanya di seminar-seminar, di pemerintahan juga banyak orang pintar, kami praktisi pun banyak orang-orang yang udah pengalaman, tetapi bagaimana duduk bersama untuk kepentingan Indonesia bersama dan dapat memajukan orang, khususnya masyarakat yang dipimpin oleh Pak Gulat Manurung ini. Luar biasa. Terakhir closing statement yang kita tunggu-tunggu dari Pak Gulat Manurung, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kami petani sawit sangat bangga ya dengan apa yang disebut Bapak Presiden. Ketika kami hadir di launching yang kemarin, Bapak Presiden langsung bertanya kepada kami petani sawit, sudah naik harga TBS-mu? Sejujurnya belum, tapi saya bilang aja sudah gitu. Karena memang faktanya ya memang belum. Jadi ini yang pertama, ketidaknaikan harga TBS petani tentu membuat kami galau. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu betapa sedihnya kami
tanggal 20 Mei ambruk dari 3.800 tinggal 2.000 Pak. Tetapi kami tidak menangis karena kami sayang kepada Bapak Presiden dan kami percaya bahwa tujuan Bapak Presiden adalah seperti kata Pak Aditya, Pak Bonar dan Pak Penny adalah tidak bicara mikro tapi makro. Petani sawit siap untuk mendukung, tentu kami juga meminta huluisasi segera diperbaiki melalui PSR dan apalagi sudah ada Koperasi Merah Putih yang akan merangkul saudara-saudara kami, teman-teman petani yang terjebak dalam kawasan hutan. Mereka juga pejuang devisa negara. Jangan kita anggap mereka sebagai penjahat. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gulat Manurung, Pak Fani Rahmaditya, Pak Bonar Saragi, dan Pak Aditya Laksmana. Diskusi yang sangat menarik yang harus menjadi catatan kita semua di mana program B50 ini adalah kebanggaan dari warga negara Indonesia. Dan semua yang kita diskusikan malam ini adalah bagaimana agar kita benar-benar bisa sustain dan membenahi tata kelola agar fondasi dari program ini tetap kuat, terutama untuk petani-petani sawit. Saya Marianaka, sampai jumpa.